Datang dari Bekasi, membawa banyak kontroversi. Dari nikah siri puluhan kali, hingga sering ditangkap polisi. Inilah Vicky Prasetyo. Janganlah kalian berdiri di depanku, karena kalian bukan pemimpinku. Dan jangan kalian berdiri di belakangku, karena kalian juga bukan pengikutku. Tapi berdirilah di sisi dan di sebelahku, karena kita semua e-talk show with BHS adalah saudara. Oke, udah oke deh. Kenapa, Om? Pintu mana pintu? Pintu. Mau diapain, Om? Tendang. Oh, tenang. Aku yang di dalam kamar gimana, Om? Kamu. Dia bisa-bisanya dia. Ini acara siapa, Om? Pak RT, Pak RT datang, Pak. Anda siapa ya? Jangan sembarangan. Ini rumah kita pakai itu loh, password loh. Ini harus maksudnya. jelas. Pak Mario Teguh. Ini Om Wai. Jangan Om sembarangan loh. Wai. Ini acaranya Om Wai dan saya di sini akan bersama dengan Om Wai setiap malam Jumat hanya di TV One di e-talk show with BHS. Acara paling hits. Jumat malam Sabtu. Bukan kalau malam Jumat itu kan tahlilan kita. Boleh duduk silakan, jangan banyak bicara Anda. Oh iya, duduk ya. Ya, sebelah sini kita berikan tepuk tangan buat Vicky. Vicky. Om Wai, Ya. aku nggak rela. Ya, what do you mean? Aku nggak rela. Apa? Ini, aduh si Vicky mah bener-bener dia tuh hobinya tuh nyalon aja. Iya. Tapi nggak ada yang pernah berhasil. Ya terakhir nyalon di mana di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Oh, Gorontalo di Sulawesi. Yakin banget. Sulawesi mana tuh Gorontalo? Tahu gak Sulawesi mana? Gorontalo, Sulawesi mana? Sulawesi mana sih? Kan lu yang nyalon. Ya kan gua ngetes lu, bisa nggak? Tahu Dia nggak? pakai so ngetes. Nah, teman gua tuh orang Gorontalo ya Pak ya, teman kita ya Pak. Dia nyalon sebagai Di mana? Jadi apa waktu kepala wakil bupati. Ya. Wakil bupati, tapi ditolak oleh KPU. itu? Oh, Saya juga belum tahu tuh. kebangetan itu. Kabar itu. Kebangetan. Belum tahu. Enggak, tapi udah rame di media. Gimana Vicky? Vicky emang bener. Baru juga mendaftarkan, masa besok udah ditolak gitu. Karena kita tidak ada melalui kepartaian, karena melalui independen. Oh, independen Anda? Independen. Ya, partai mana yang kira-kira mau mengusung Anda ya kan? Independen. Terus akhirnya saya ikut mendaftarkan waktu itu. Udah saya bawa dokumen saya juga, ijazah dan lain-lain semuanya udah dibawa. Tapi karena lagi ada verifikasi untuk KTP kan ada dukungan dari masyarakat. Itu kita udah serahin sekitar hampir 10.600 sekian. Ada yang dukung? Wajib. Astagfirullahaladzim. Kenyataannya ada. Karena iya. Itu dapatnya bagaimana 16.000? Cara ngumpulnya gimana, Vicky? 10.600. Oh, 10.600. Itu Dijanjin kasih 50.000 kan? Itu duluan. Nah, dijanjin kasih 50.000. Terus udah dijanji-janji. Kayak waktu di mana? Iya, waktu lagi di Bekasi. Itu duluan udah ada timnya. Enggak, gimana tuh? 50.000 lu janjiin. Kalau menang, tetep kabur ke Singapura. Gimana ceritanya? Itu mah berlebihan aja semuanya. Harusnya lu janjiin 100.000. Enggak Orang saya janji. tinggalnya di situ, rumahnya di situ, apanya di situ. Biasalah, banyak orang membunuh karakter dengan cara sepihak yang tidak wajar. Daftar deh tuh akhirnya ke KPU. Terus? Pulang saya karena memang ada kewajiban syuting pagi. Iya. Tiba-tiba pagi-pagi ada konfirmasi, ada seteru gitu di KPU. Kok bagaimana kita berkasnya ditolak? Pokoknya yang di ACC 9.500 sekian kurang 300 gitu. Menurut mereka dari 9.000 sekian gitu. Oke, jadi datang ke Jadi KPU belum ditolak. verifikasi faktual dong ya? Belum. Ngecek administrasi aja tuh ya? Lagi juga salah datang. Ya, itu. Harusnya Om dia nggak ke KPU. Kemana dong? Coba ke TPU langsung diterima deh. Coba. Kali dong.
Ya kan independen sendirian datangnya ya Om ya. Anda udah merasa terkenal atau dikenal banget di sana di? Ya biasa aja sih, namanya saya pekerja seni sederhana, tapi Iya. tapi seenggaknya alhamdulillah karena mungkin tahun ini lagi baik, ada 8 program di 5 stasiun TV. Jadi Serius? Enggak, kok bisa tertarik kepala daerah? Padahal kan Anda kan sudah terkenal gagal juga dalam rumah tangga, gitu loh. Rumah tangga aja susah. Jadi kepala rumah tangga Jadi kepala rumah susah. tangga kok jadi mau kepala daerah gitu loh. Iya, orang casting jadi kepala ikan kakap di rumah makan Padang aja lu nggak diterima ya kan? Tuhan tidak pernah membatasi siapapun mimpi seseorang untuk menjadi apa dan siapa. Iya. Jangan pernah kita mengkerdilkan rasa keberanian kita untuk mencapai suatu hal yang harus kita capai. Kalau untuk menjadi seorang pemimpin, itu memang ada cita-cita kecil yang mau kita wujudkan, gitu. Itu bagiannya, gitu. Jadi Malah tidur, emang ini lagi ngedongeng. itu namanya Ya ini. Apa sih Om? Aku nggak ngerti. itu namanya kudeta elektoral. Bukan lagi kudeta hati, kudeta Kudeta. spiritual dan kudeta elektoral. Jadi dia Elektoral. dihambat untuk jadi calon-calon pemimpin daerah. Iya. Kan Tapi kesian dong. Ini layak dikasihani sebenarnya. tuh, Om saya udah mulai ikut-ikut ini. Aku kasihan. Tuh. Sabar Om. Nyari apa Om? Mau ngapain Om? Ya, mana Angel Elga nih? Tapi Om, ngomong-ngomong Angel Elga, ini kan ada sebuah berita. Nah tuh, nikah 24 kali, Vicky Prasetyo ditalak 23 kali. Vicky Prasetyo ngaku nikah 24 kali, itu gimana sih 24 kali, 24 kali? So sad. Ada lap bahasa nggak? Kalian aja lah bengkel Ki. Nggak, yang lap buat cuci mobil, yang lap buat cuci mobil nggak ada Dia ya? mah bintang tamu nggak ada harga diri. Nggak Jadi begitu mata dia. sayang, nggak gitu sayang. Kasih minum dong, kasih minum. Air bensin dong, air bensin. Kalian aja Itu akurat gak sih sebutan 24 kali Ya, menikah? apakah media 23 yang ditalak? Bener melebih-lebihkan nggak atau gimana? Enggak sih. Hah? Benar. Menikah resmi. Enggak sih, tapi benar. Atau gimana sih? Bukan, Gimana sih? memang benar. Oh, memang benar. Bukan enggak, media enggak membuat seperti itu real kok. Oh, real. 21 kali menikah Nggak setahun berapa siri. kali? 24 kali? Enggak, itu jaraknya enggak begitu. Enggak dihitung per 1 tahun per 1 tahun. Ada juga pernikahan ke-16 kalau nggak salah nikah maghrib cerai mau subuh. Ada juga nikah maghrib mau pisah mau subuh gara-gara sesuatu. Ada, itu real ceritanya, memang Adinda ada. Vicky, itu kisah nyata betul ya? Ya memang ada. Nikah Apa? maghrib, cerai mau subuh. Lagian dia selalu nantang-nantangin. Kan sebenarnya kita sih sebenarnya biasa aja, Om. Hijabnya Wai. resmi betul ya? Hijab ya, kabul. Lu waktu itu nikahnya sama kucing apa gimana sih? Enggak, beneran. Cuma ini kan sebagai contoh bahwa hal seperti ini tuh gini, mudah mendapatkan, tapi yang paling sulit adalah memelihara hati untuk menjadi setia. Nah. Gitu loh. Ya, ini memang harus diakui Om Vicky ini luar biasa daya tariknya ya. Iya. Ya, sehingga banyak yang mau diberi istri walaupun dipersingkat juga peristiwanya kan. Iya, Ya tergantung. betul. Kan pertama kali kita membangun rumah tangga nggak ada yang niatnya gagal juga, Om Wei. Oh, nggak ada, Tapi ya? itu ibarat tentang ya udah. Ya nggak ada niatnya, orang membangun rumah tangga niatnya cuma pengen ngeretin doang apa gimana nggak? Enggak. Apa Jadi memang sensasi enggak ada. sensasi Jadi- nggak juga. Tapi ada yang settingan dibayar gitu. Misalnya, Fik, pura-pura nikah sama aku dong nih, aku bayar gitu. Enggak Nggak ada. nggak ada. Nah, katanya ada yang ingin supaya branding personalnya itu naik, ratingnya naik, harus berpacaran atau bahkan menikah sama Vicky. Bener Enggak menikah sih. Sebenarnya itu hak mereka sih dalam berstrategi berkarir kan, gitu loh. strategi. Lebih kepada biasanya manajemen yang menawarkan. Fik, ini ada artis aku. Ini bantuin, mereka mau ini bagaimana gitu. Branding, ya. Ayo diajak Fik, nggak harus kayak hubungan juga. Kadang-kadang juga ya jalan aja gitu. Daya tariknya begitu luar biasa gitu loh. Nggak ada sih, Om. Pakai pelet, pakai jambi-jambi, pakai Ya isi. sebenarnya semua pria itu berhak yang sama. Coba. Mikatnya Ini seperti misalnya apa? mau memikat hatimu. Aku bukan perempuan biasa loh, nggak gampang loh memikat Mikat siapa kamu. nih? Ya kan? Ini ceritanya. Ini contoh lah. Nggak gampang Praktekkan. memikat Mainkan aku. Vicky. Ya, ayo silakan. Aku seikat 5.000. Cakep. Suka nih lagu-lagu romantik begini nih. Terima kasih Mas Pianis. Mas pianis. Soundtrack Terminator enak kalau buat ya.
Masa soundtrack Titanic? Oh, Titanic. Titanic. Sebentar. Oh, kamu lama-lama mirip Zaskia Gotik ya? Iya. Bener. Jam 1, jam 2, jam 3, kota datang. Mirip gak sih? Bener mirip. Jam 4, jam 5, jam 6, hari mulai petang. Bener mirip. Kamu Vicky? Aku Gotik. Bayarin yang kemarin gua udah bayarin semuanya. Beda dong. Kan udah kawinan gede-gedean tadinya. Oh, gitu. Tunangan, ayo cepet. Yuk. Ini depan dong. Iya. Sayang, Nat Columbus pernah berkata kepada pacarnya Celine Dion. Siapa bang? Nat Columbus. Siapa dia tuh bang? Nggak Nora nih, penemu benua Afrika. Dia mah Nora Oh banget. iya. Bahwasannya, cinta itu tidak perlu kau cari terlalu jauh. Cinta itu hanya kamu lihat dengan dua pandangan saja. Jangan kau melihat dengan segala arah. Tapi di saat kau melihat ke kanan dan ke kiri, maka kau akan menemukan cinta sejatimu. Coba ngadep sini, lihat kanan dulu sana, baru kau lihat kiri. Ya, ini aja deh. Aduh, gimana nggak kelepek-kelepek ya? Iya, aku tadi nggak berani menatap loh. Emang kalau ngobrol sama Fikri jangan sampai menatap loh. Oh, begitu. Apalagi pemirsa di rumah jangan natap Ya, ya. lama-lama ini Om ya. Kita kasih istirahat Makanya dulu. Tetap di Talk Show with BHS. Right, masih di Talk Show with BHS bersama Om Y dan ponakan Om Y yang cantik jelita di dunia dan di akhirat. Oke, Lukman dan bersama Vicky Prasetyo. Emang cara kamu begitu ya kalau ngajak ngobrol cewek tuh langsung to the point gitu atau gimana sih? Ya kadang-kadang tergantung situasinya. Cuma kalau kita mendekati wanita yang paling bagus, itu menurut metode Vicky Prasetyo, jam 1.30 dini hari. 1.30 dini hari. Karena jam itu tepat pada wanita masih titik yang rapuh. Itu kuntilanak apa Ya bagaimana? serius ini. Karena pada waktu malam hari menjelang mau menuju tidurnya itu dia tidak fokus terhadap kita. Tapi kalau lagi siang kadang-kadang ya makan sama teman atau dia lagi jalan aktivitas kerja itu nggak fokus. Justru kalau saat dia mau menjelang tidur itu waktu yang tepat gitu loh. Maaf permisi ya. Om, ini nggak apa-apa dia tayang ngomong begini. Nggak takutnya pada ngikutin 1.30 pada. Nunggu telepon dia. Celaka Yang ini. bener nih Om. Nah itu rumus dari mana Wang? Saya pribadi. Metodenya Vicky itu sendiri Om. Metode saya. Oh. Tapi coba aja terapin. Coba diterapin. Iya, coba. Terbukti itu sama 24 kali menikah itu. Presenter cantik, Nah. Wes. artis-artis ternama. Au. Ya, oke. Gitu. Vic, tapi ini beneran serius kali ini nanya. Iya. Vicky tuh pernah merasakan jatuh cinta banget nggak sih gitu? Pernah lah. Pernah? Sama siapa? Gitu. Cuma yang paling sampai saat ini Membekas. yang aku tuh sampai cinta banget gitu loh. Zaskia sih. Zaskia. Mau balikan lagi. Enggak sih Om. Enggak ya? Karena kehidupannya Zaskia ya biar dia bahagia dengan kehidupan dia sekarang, kehidupan aku dengan kehidupan aku, walaupun kita pernah punya sejarah di masa lalu. Tapi ya kalau dia maksa ya ayo gitu. Kalau dia maksa. Tadi nggak mau, kalau maksa mau, gimana sih? Apa sih? Kenapa sih? Apa faktor Zaskia? Karena begitu pisahannya melekat itu betul? pisahan dalam posisi aku bersalah. Nah ini aku sampaikan. Salahnya apa sih? Boleh tahu nggak sih? Gini. Salahnya apa waktu itu? Ini orang hanya melihat lamaran, kemudian ditangkap, kemudian begitu. Saya demi Allah ya sebagai seorang Muslim, saya nggak pernah memainkan perasaan saya pada saat itu. Kalau dari luar orang hanya bisa ya maaf menghujat hanya kisah sepenggal aja, nggak tahu semua rangkaiannya. Padahal saat itu saya rela di penjara nggak apa-apa. Yang penting saya bisa mewujudkan bahwa saya laki-laki bertanggung jawab untuk lamaran itu bisa terjadi. Vicky Nisesi itu adalah orang yang tiba-tiba muncul ya dengan bahasa-bahasa yang imunisasi ya kan apa segala macam Pendeta itu. hati. Nah itu tadi Ingat Om itu. itu emang dibikin apa gimana sih? Iya. Awalnya kan habis acara itu tiba-tiba Acara apa? ya habis acara lamaran yang kemarin saya langsung dieksekusi menjalankan hukuman di penjara. Oh iya. Jadi pas saat saya di penjara kalau setiap Sabtu Minggu itu bisa keluar untuk nonton TV. Saya bisa ngelihat oh rame banget ya. Ternyata wawancara saya dijadiin bahan lelucon dan lain-lain gitu dan kita sendiri nggak tahu. Saat itu marah nggak?
enggak sih, cuma memang sempet karena masih terlalu memikirkan kisah perasaan nih, nggak memikirkan sisi itu. Kalau kudeta hati itu artinya apa sebenarnya sih? Kudeta itu Bil makna. kayak apa ya? Kudeta itu kan merebut sesuatu secara paksa. Kalau hati itu lebih kepada mewakilkan perasaan. Jadi itu kayak strategi untuk kita melumpuhkan hati seseorang yang kita tuju dengan cara mengkudeta hati. Ya udah memanipur, melakukan penyerangan baik lewat WA, lewat apa, lewat handphone, lewat ajak dinner dan lain-lain Oh, gitu. jadi Anda tipikal yang agresif banget. Agresif, suka aja berteori, baca Khalil Gibran, baca motivasi-motivasi untuk membuat sebuah quote. Khalil Gibran tuh dirangkai-rangkai. bukunya apa yang paling disuka sama? Neil Armstrong of the Day. Gimana? Khalil Gibran kan? Khalil Gibran, bukunya yang mana yang disukain? Ya, Neil Armstrong of the Day. Neil Armstrong of the Day. Itu ceritanya tentang apa sih? Naik bulan, masa nggak tahu sih apa yang dia naik bulan? Loh, Khalil Gibran bukannya sayap-sayap patah, sang nabi gitu ya. Oh beda berarti kita Khalil Gibran. Beda. Beda. Beda Khalil Gibran ya. Ya, nih, Fik, kau juga Oki belum tahu banyak tentang Fik ini sebenarnya juga beliau ini sebenarnya punya ilmu yang kita nggak sembarangan karena anak pesantren kayaknya. Oh ya? Itu aja. Dari mana dulu pesantren mana? Asyafiyah. Asyafiyah di Jakarta. Iya di Pondok Gede Di Pondok Gede. Jatiwaringin. Wah. 3 tahun sih di situ. Ada kalau ngaji itu belajar itu ada kitab Nahu Sorof itu Nahu kayak Sorof, ya. Dasar sih kayak Ya. fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa jaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansuru nasron wa mansurun fahuwa nasirun wa jaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun gitu. Kita belajar kita. Ada juga Tankul Kauli, Matan Julumiyah. Kalau fikinya kita pernah belajar Sapinatun Najah yang masih pelan-pelan aja. Nggak punya cita-cita misalnya jadi dai gitu atau jadi gimana? Pastilah kita kan dibalik apapun orang menilai kita pengen selalu menyampaikan syiar setiap saat. Itu pengen lah, maksudnya kayak mencoba ada sesuatu yang mau kita sampaikan gitu. Cita-cita Awalnya aku emang terakhir cita-cita? pengen jadi penceramah. Waktu masuk pesantren itu udah jadi Cita-cita cita-cita. aku pengen menjadi penceramah waktu masuk pesantren. Karena kalau dulu kan masih ada almarhum Pak Kiai Haji Nurdin MJ gitu. Iya, Jadi iya, sampai iya, kayak iya. ngikutin Iya, beliau iya, gitu iya, ceramahnya iya. gitu. Oh, jadi kagum sama Kiai Zainuddin MZ. Ya tadi yang kita tahu bahwa yang namanya Vicky itu nggak hanya dari sudut halusinasinya saja, tapi ternyata ada sisi seorang kebapaan yang luar biasa. Ya. Sayang banget sama anak-anaknya. Wow. Dari 24, Iya, anaknya iya. berapa? 6 dari 4 ibu. Anak 6. 6 dari berapa ibu? 4. 4 ibu ya. Nah, Weh. semuanya dekat sama Vicky itu tapi 3 ya? Iya, tinggal sama aku 3. Oh, yang sama Vicky 3, yang lain sama mamanya? Karena iya mamanya. Oh. Iya, iya, iya. Vicky, gimana Iya sih. ngasih pengertian bapak kamu tuh sebenarnya begitu? Cuma aku bilang, Kak, cukup kita menutup 2 telinga kita agar kita fokus untuk tetap harus berjalan. Dan ingat Kak, mereka yang menjadi orang yang paling rugi. Kenapa? Tuhan menciptakan jari-jari yang indah. Belajarlah untuk menghormati kebaikan orang lain dan jangan menghujat antara sesama. Udahlah Om, kalau begini caranya aku lama-lama bisa jatuh cinta sama Vicky. Gimana kalau kita istirahat dulu ya Om? Ya, 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 jangan kemana-mana dulu. Kita saksikan setelah yang satu ini bersama E-Talk Show with BHS.